Selamat pagi semua. Hari ini aku akan melakukan aktivitas seperti biasa. Pagi hari aku mulai sudah mempersiapkan cakes atau cupcakes yang temanku pesan. Lalu setelah itu biasanya aku packing. Nah, ini sahabatku pesan. Aku sudah nggak tahu sudah kesekian kalinya karena anaknya ada 4. Jadi every year itu selalu dia pasti pesan kue sama aku. Nah, kali ini dia minta temanya fur friends. Jadi aku bikin tema ada anjing poodle, ada anjing packing di situ, ada chihuahua. Dan setelah itu aku langsung mengantar ke lobinya karena rumahnya juga tidak terlalu jauh dari aku. Sekarang aku harus ke sekolah nganterin Ezekiel punya sepatu bola sama baju olahraga. Pulang dari sekolah aku potong jalan, kebetulan arah ke rumahku itu ada satu shopping arcade. Tidak terlalu besar tapi cukup lengkap. Ada coffee shop, ada jual roti, ada baby shop, lalu ada salon, ada nail art, ada bakery. Nah, biasanya tuh aku suka mampir ke sini sebentar just in case aku perlu beli apa ya gitu. Lalu ada Jetso. Jetso itu menjual alat tulis, snacks, ada barang-barang keperluan rumah. Cukup lengkap deh pokoknya. Lalu tepat di pintu keluar atau di exit itu ada toko bunga yang biasanya aku bisa beli bunga, lalu aku bisa merangkainya sendiri atau aku minta staffnya untuk merangkaikan. Bunganya cukup fresh dan cantik-cantik ini semua. Selamat pagi, aku baru saja kembali mengantar anak-anak ke sekolah. Nah, sekarang aku mau bikin sup kesukaan mereka. Nah, ini adalah sup yang pertama kali aku pelajari pada saat Olivier masih kecil. Karena waktu dulu aku tuh sebenarnya tidak bisa masak. Tapi karena berjalannya waktu aku berpikir aku harus belajar masak supaya paling tidak aku bisa memberikan mereka makanan yang jauh lebih sehat dari rumah. Nah, menunya simple banget. Hari ini aku hanya bikin sup dan bahan-bahannya tuh ada kemungkinan besar ada di dalam lemari as kita. Yuk kita mulai aja, yuk kita bikin ya. Sini aku udah siapin buncis, aku udah siapin wortel, aku udah siapin kentang, jahe, dan bawang putih. Nah, karena aku tidak mau menggunakan banyak panci supaya aku nggak mencuci banyak, jadi nanti ini akan aku tumis dulu, lalu baru aku akan isi dengan air pancinya. Nah, ini aku akan potong-potong, aku akan potong dadu. Kentang akan aku masukin duluan supaya yang lainnya tidak kematangan ya, karena kan kentang paling lama, juga wortel, jadi dia akan masuk bersama dengan wortel. Sup ini sup kesukaan keluarga kami karena pertama gampang dibuat dan rasanya gurih. Hari ini aku akan buat dengan ham, tapi hamnya yang chicken. Pasti ibu-ibu di sini atau bapak-bapak banyak yang lebih pintar masak dari aku. Oke, lalu ini jahenya juga kita iris sedikit. Aku nggak iris terlalu kecil supaya ntar gampang aku remove dari sup, karena mau aku angkat setelah sopnya jadi. Ini yang akan aku gunakan hari ini.
luncheon meat tapi yang ayam. Jadi ini ada tulisannya halal karena ini yang aku bisa dapatkan di Makau. Tidak ada merek lain selain merek ini, dan merek ini juga cukup enak. Nah, ini akan aku potong dadu juga. Setelah itu luncheon meat dan buncis itu masuk terakhir supaya tidak kematangan dan tidak kelembekan nantinya. Kita potong luncheon meatnya jadi dadu kecil-kecil. Sambil kita potong-potong mungkin kita cerita-cerita ya. Seperti yang aku bilang, aku tuh tidak suka memasak dan aku jauh lebih menikmati baking dibanding masak. Tapi aku tahu pasti banyak ibu-ibu yang lebih suka masak gitu ya. Tapi aku pikir setiap orang pasti punya hobinya sendiri-sendiri dan gak ada yang salah semuanya. Nah, aku inget banget pas anakku baru lahir, Olivier, itu kan aku masih cukup muda. Jadi sedikit-sedikit kalau aku pengen makan apa-apa, aku minta mamaku kirimkan makanan atau minta mertuaku untuk membuatkan. Nah, lama-lama akhirnya mamaku bilang, ayo kamu juga harus belajar masak, paling tidak bikin makanan yang mudah dan disukai sama keluargamu sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu memastikan bahwa orang lain harus suka sama makanan kita. Yang pasti adalah anak-anak kita dan suami kita, mereka bisa menikmati makanan yang kita bikin gitu. Oke, aku sambil lanjutin cerita. Nah, jadi saat itu aku belajar makanan yang pertama kali aku pelajari adalah makanan yang aku suka. Salah satunya ada sup ini, ada ayam merah. Ayam merah tuh pakai angkak ya. Lalu ada ayam sup yang pakai jahe. Terus ayam goreng. Itu adalah menu-menu yang aku pelajari saat aku belajar masak pertama kali. Baru selanjutnya aku belajar bikin beef, belajar bikin chicken teriyaki gitu. Jadi sebenarnya masak itu bukan hobi aku, tapi satu keharusan buat aku. Karena aku sudah berapa tahun terakhir juga aku sudah tidak memakai jasa asisten rumah tangga. Puji Tuhannya aku punya suami yang mau ikut membantu mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga, dan aku sangat diberkati dengan itu. Jadi memasak itu udah jadi keharusan. Beli makanan dari luar, pertama juga pasti cost jauh lebih mahal karena kami berlima. Kedua juga pasti jauh lebih sehat kalau aku bisa masak gitu. Lanjutin kita sambil masak, sambil kita cerita-cerita lagi. Nah, ini aku tadi seperti yang aku bilang, aku nggak mau banyak cucian. Jadi aku taruh minyak di sini sedikit aja untuk menumis si bawang putih yang sudah aku masukkan. Sekarang ada bawang putih dan jahe. Aku nggak mau banyak cucian, jadi aku udah langsung masukkan ke dalam sini. Jadi aku tumis. Setelah aku tumis, baru aku isi pancinya dengan air yang akan aku siapkan untuk jadi sup nanti. Kan? Jangan lupa kita sering-sering cuci tangan. Lalu setelah aku bisa masak, kita cerita. Jadi aku lumayan menikmati karena yang aku pelajari makanan-makanan yang aku sukai. Ini sudah aku tambahkan air. Jadi tinggal tunggu dia boiling, lalu aku masukin kentang dan wortel dan yang lainnya menyusul. Kita masukkan kentang.
aku akan masukin luncheon meat-nya dengan buncis. Nah, jadi waktu kecil ceritanya Olivier itu susah banget makan. Dari dia umur 2, 3, 4, aku inget banget, aku selalu khawatir kalau anak aku tuh jauh lebih kecil dari ukuran anak orang lain. Pernah nggak sih Mams kayak gitu? Jadi kayak aku coba membanding-bandingkan dia dengan anaknya temanku atau siapapun yang aku ketemu, selalu aku tanya, ini anaknya umur berapa gitu. Dan akhirnya ternyata pada saat aku konsultasi sama dokter tuh bilang, karena dokter ini kebetulan dokter aku waktu aku masih kecil, jadi Olivia panggil dia opa dokter gitu. Jadi dia bilang gini, as long as anaknya masih mau makan dan anaknya masih nafsu makannya gitu, masih punya appetite, sebagai ibu, sebagai bapak nggak usah terlalu khawatir, karena yang namanya anak lapar dia pasti akan minta makan gitu. Dan kedua yang aku harus ingat lagi saat itu adalah ternyata ukuran anak-anak itu kan beda-beda ya, sama seperti kita orang dewasa. Ada yang berat badannya lebih berat dari saya, ada yang berat badannya jauh lebih kurus dari saya, tapi bukan berarti dia tidak sehat, bukan berarti anak itu tidak sehat juga, kecuali memang pada saat ke dokter, memang dokter bilang dia kurang berat badan atau kurang nutrisi. Waktu kecil udah rambutnya ikal ya, aktif banget, makannya susah, tapi puji Tuhan perlahan-lahan dia bisa makan dengan baik dan tumbuh dengan sehat. Oke, masukkan buncis. Dan akan aku beri bumbu. Bentar ya, pada saat dia mau matang kita akan masukkan bumbunya. Tanganku bersih ya Mams. Oke, seperti ini. Lalu kita tutup dulu. Semuanya udah masuk, tinggal aku bumbuin nanti. Nah, jadi pada saat kalau aku kilas balik gitu ya, ada banyak banget pada saat aku jadi ibu muda saat itu, kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu aku khawatirkan. Dan ada banyak hal yang aku takutkan, ternyata itu semua tidak terjadi. Nah, kalau dari cerita sup aja, dari makanan aja gitu, aku lihat Olivier tuh sekarang tuh jadi tertawa sendiri, karena waktu kecil tuh aku harus paksa dia makan, aku harus kasih dia reward kalau dia mau mangap gitu ya, aku kasih dia stickers, aku kasih dia apa. Sekarang dia pulang sekolah akan nanya, mama ada makanan? Karena emang dia suka sekali makan. Nah, sekarang Olivier sudah tumbuh besar, adik-adiknya semua juga sehat dan makannya semua luar biasa mudah, puji Tuhan. Jadi aku tuh kilas balik kayak, ya ampun Boni, ternyata ada banyak hal ya yang tidak perlu aku khawatirkan dan tidak perlu aku takutkan. Waktu kecil susah makan, sekarang malah besarnya suka masak dan suka nyobain makanan. Enak kali. Sama, adik-adiknya juga suka nyobain makanan-makanan dari negara lain. Jadi ya gitu deh Mams. Kadang-kadang apa yang kita takutkan ternyata semuanya turns out very good. Video ini diambil pada saat kami berlibur ke Australia pada bulan Juli kemarin. Jadi kami luangin waktu untuk bisa berjalan-jalan dan luangin waktu bersama-sama dengan mereka dan menikmati masa kecil mereka. Karena ternyata masa kecil mereka itu benar-benar cepet banget. Tahu-tahu aku udah menjadi yang paling terkecil ini. Oke, sekarang aku akan tambahkan garam. Garam itu terserah ya, sukanya asin atau sukanya sedang. Aku sukanya sedang karena anytime aku bisa adjust dengan menambahkan garam pada saat aku mau makan juga. Karena kami berlima,
Jadi kita semua tuh punya selera masing-masing. Dan ini optional, kalau ada anak kecil tidak perlu dipakai juga nggak apa-apa. White pepper, karena aku sudah tidak ada balita, jadi aku kasih white pepper. Ini juga optional. Ini chicken powder without MSG ya. Chicken powder tanpa MSG. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Aku ingat di Indonesia tuh ada banyak kok yang apa chicken powder yang natural gitu, yang organik. Nah itu bisa dipakai. Nah setelah ini aku aduk, aku pastikan yang di dalam itu semua sudah matang. Oke, baru yang terakhir aku tambahkan bawang goreng. Kalau bawang goreng aku kebanyakan beli ya, karena aku nggak pinter motong-motong, iris-iris bawang sampai tipis, dan aku nggak pinter menggoreng bawang sampai crispy. Jadi lebih baik aku beli. Ini aku tutup sebentar dan sudah jadi. Bentar lagi kita bisa nikmatin. Aku sambil merapihkan barang-barang yang sudah aku gunakan. Biasanya pada saat aku masak aku juga kembalikan semua barang-barang supaya jadi pas aku makan aku bisa enjoy, nggak memikirkan banyak cucian, banyak tumpukan barang-barang yang belum aku rapihkan. Oke, jadinya seperti ini. Dan ini kita biasanya makan pakai nasi putih atau nasi putih yang dicampur beras merah, yang seperti tadi aku bilang, aku akan mengeluarkan jahenya karena aku nggak mau itu kemakan sama keluargaku, karena pasti anak-anak akan kaget kalau mereka dapet kegigit jahe. Oke, jadinya seperti ini. Sup yang simple, mudah, dan diminati sama anak-anak atau bahkan orang dewasa. Supnya sudah jadi ntar tinggal aku hidangkan. Anak-anakku ntar pulang sekolah bisa langsung makan juga kalau mereka lapar. Nah, dari hal ini tuh aku jadi belajar ya. Pada saat kita men-take care keluarga kita gitu, pasti setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi aku percaya nggak ada one size fits all atau satu hal itu cocok untuk semuanya, enggak. Setiap orang pasti punya caranya masing-masing, cara memasak, cara membesarkan anak, cara mendidik anak. Dan aku hanya berpikir alangkah indahnya kalau hidup kita tuh bisa jadi berkat dan sesuai dengan apa yang anak-anak kita atau keluarga kita butuhkan. Supnya sudah jadi dan siap dihidangkan. Terima kasih yang sudah menonton. Aku bikin YouTube ini untuk Efra, juga untuk anak-anakku. Just in case suatu hari mereka sekolah di tempat dimana mereka jauh dari aku, jadi mereka bisa masak makanan yang biasanya mereka makan dari kecil. Dan terima kasih juga yang sudah mengikuti masak-masak sama aku. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah.